Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang infografis mengenai palang pintu, krepu tentang daklor, dan poster mengenai kebudayaan Betawi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Dwi Utomo. Saya Revi Syahin Gozi Tarsudipski. Nama saya Anita Mayasti. Nama saya Iskuna Sandra. Nama saya Rahman Sofyan. Nama saya Sabita Rosyad. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kebudayaan Betawi. Yang pertama, di sini ada infografis mengenai palang pintu. Tradisi palang pintu merupakan bagian dari prosesi adat saat pernikahan masyarakat suku Betawi. Secara bahasa, tradisi ini berasal dari dusta kata, yaitu palang dan pintu. Palang dalam bahasa Betawi bermakna penghalang agar orang tidak bisa melewatinya, sedangkan pintu berarti pintu. Tradisi palang pintu pertama kali dialami oleh Si Pitung, seorang tokoh Betawi, saat hendak menikahi Aisyah, putri Murtado. Dalam prosesi tersebut, Si Pitung hanya harus melawan Murtado yang menjadi palang pintu. Setelah berhasil melalui perlawanan tersebut, Si Pitung diperbolehkan menikahi Aisyah. Sejak itu, palang pintu menjadi tradisi dalam pernikahan masyarakat Betawi untuk memuji keunggulan calon mempelai pria. Juga ada fungsinya. Fungsi dari palang pintu adalah untuk memperkuat atau menguatkan kerangka pintu atau jendela serta untuk mendistribusikan beban secara merata. Palang pintu juga bisa memiliki fungsi dekoratif dan memberikan sentuhan visual pada desain pintu atau jendela. Aksi melontarkan pantun dan unjuk kebolehan dalam atraksi silat ini mengandung makna tersendiri dalam kepercayaan masyarakat Betawi, yaitu seorang pria sebagai kepala keluarga harus memiliki kemampuan untuk melindungi dan menjaga keluarganya dari berbagai mara bahaya. Jadi demikian infografis kelompok 4. Jadi di sini tertera ada pengertian palang pintu, sejarah, dan asal usulnya. Kenapa bisa ada palang pintu? Di sini sudah kami jelaskan di sini di infografis ini, karena infografis dari palang pintu ini isinya poin-poin plus yang bisa kalian tahu tanpa harus membaca banyak ya kalau infografis. Yang dari infografis lanjut ke scrapbook. Scrapbooknya kelompok 4 ngambil kuliner, yaitu kerak telur. Jadi scrapbook pop up. Di sini ada daftar isi. Yang pertama, daftar isinya ada sejarah kerak telur, pembuatan kerak telur, penjualan kerak telur, asal kerak telur, dan dokumentasi kerak telurnya. Jadi pop up-nya kayak gini ya. Dia pop up-nya agak bangunnya di sini. Terus ada hiasan sejarah. Di sini ada sejarah hiasan yang bisa ditarik-tarik kayak gini. Di sini kita tarik nih. Set. Kita keluar tulisan sejarah kerak telur. Oke. Dulu kerak telur pertama kali diceritakan oleh masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta pada abad ke-18. Nah, kerak telur itu awalnya masyarakat di daerah Menteng di Jakarta Pusat itu mencoba bikin omelet mie pakai rempah khas Indonesia sampai akhirnya jadi kerak telur. Jadi asal-usul kerak telur ini awalnya yang bikin itu ada masyarakat yang tinggal di kawasan Menteng di Jakarta Pusat. Cuma bikinnya nggak kerak telur, bikinnya omelet ini sampai akhirnya jadi kerak telur sekarang. Terus di sini ada pembuatan kerak telur. Kalau pembuatan kerak telur itu pasti bikinnya di wajan yang kecil kayak gini. Kenapa bisa disebut kerak telur? Karena saat telurnya itu udah agak matang, dia dibalik ke api supaya pinggir-pinggirnya itu jadi kerak-kerak telur. Di sini juga ada cara pembuatan kerak telurnya. Pembuatan kerak telur itu menggunakan wajan bulat. Ketika telur setengah matang, wajan akan dibalik menghadap panas arang yang dibiarkan menjadi kerak. Di sini juga ada bahan-bahan kerak telurnya yang bisa dibaca di sini. Itu ada beras ketan, ada udang, ada ebi yang disangrai dan dihaluskan, ada kelapa parut yang disangrai sampai kecoklatan, ada telur ayam atau telur bebek, bawang goreng, garam, kaldu ayam, dan merica bubuk secukupnya. Terus lanjut ada penjualan kerak telur.
Penjualan kerak telur itu biasanya ditemuinnya kayak gini ya, pakai gerobak. Dia itu biasanya ada di daerah-daerah pusat. Terus ada di event-event Jakarta kayak PRJ kemarin, itu pasti banyak ditemuin tukang-tukang kerak telur yang pakai gerobak kayak gini. Sekian dari scrapbooknya. Lanjut ke poster. Selanjutnya ada poster dari kebudayaan Betawi. Silakan berikut poster. Jadi di sini ada adat-adat Betawi seperti tarian Betawi, rumah adat Betawi, baju adat Betawi, dan ondel-ondel. Adat-adat yang tadi sudah disebutkan oleh Sabita adalah adat khas Betawi yang harus kita lestarikan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.